ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pada pendidikan matematika. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu siasat yang digunakan guru untuk mengantarkan materi kepada peserta didik dengan tujuan materi yang akan disampaikan akan mudah diterima, dipahami, dan akan terus melekat pada peserta didik. Untuk mewujudkannya, maka proses belajar mengajar hendaknya lebih mengajak siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam kegiatan yang bernilai edukatif antara guru dan peserta didik. Jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, yaitu strategi pembelajaran ekspositori menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran ekspositori yaitu persiapan, penyajian, menghubungkan, menyimpulkan atau menggeneralisasikan, dan penerapan. Nomor 2, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Langkah-langkah penggunaannya yaitu 1. Orientasi, yang kedua mengajukan hipotesis, yang nomor 3 mengumpulkan data, yang nomor 4 menguji hipotesis, yang terakhir kesimpulan. Yang nomor 3, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi ini adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Langkah-langkah penerapannya yaitu pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menganalisis masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, pengujian hipotesis, yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nomor 4, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat SPPKB. Strategi ini adalah model pembelajaran yang bertumbuh pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Langkah-langkah penerapannya yaitu 1. Orientasi, kedua pengajakan, yang ketiga konfrontasi, dan keempat inquiry, dan kelima akomodasi atau penetapan hasil, yang keenam transfer, terus yang kelima strategi pembelajaran kooperatif atau yang disingkat SPK. Strategi ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah-langkah penerapannya yaitu penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan pengakuan tim. Nomor 6 dan yang terakhir, strategi pembelajaran kontekstual atau disingkat CTL. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Secara garis besar, langkah-langkah strategi ini yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dan masih banyak lagi macam-macam dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Dari beberapa penjelasan di atas,
Penerapan cara belajar matematika secara aktif dan konstruktif mungkin akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada khususnya di Indonesia. Karena dalam hal ini siswa dibuat paham dengan apa yang dipelajarinya dengan mengenalkan pada konsep matematika yang ada, bukan hanya menerima apa yang telah ada. Cara tersebut memang membutuhkan kemampuan yang kuat, mengingat para siswa dan para guru di Indonesia sudah terbiasa dengan model pengajaran yang lama, di mana gurulah yang menjelaskan dan siswa mendengarkan serta mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Bukan hanya di Indonesia, bahkan beberapa tempat di belahan dunia lainnya juga mungkin masih menggunakan pemikiran lama tersebut. Ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor sosial dan budaya yang berbeda tersebut. Akan tetapi tidak ada kata tak mungkin jika kita mau berusaha, jika kita memang betul-betul ingin mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pendidikan matematika di negara kita, perubahan tersebut harus kita lakukan. Metode-metode dan strategi pembelajaran yang sudah diterapkan di Indonesia begitu banyak, namun belum optimal dalam pelaksanaannya, sehingga guru pun masih bingung untuk menerapkan metode pembelajaran yang baik untuk peserta didiknya. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, guru haruslah melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif dan mengenalkan karakteristik siswa sehingga tidak hanya terpaku pada suatu metode mengajar saja. Pembelajaran matematika memanglah sulit, namun kesulitan itu dapat menjadi mudah ketika siswa sudah tertarik dengan metode dan strategi yang diterapkan gurunya dapat menyenangkan, menarik perhatiannya, dan memotivasi untuk belajar matematika. Oleh karena itu, kreativitas pembelajaran matematika di Indonesia ini harus perlu dikembangkan. Karena itu matematika mesti diajarkan secara menarik dan terhubung dengan dunia nyata sehingga siswa senang. Terima kasih karena sudah mendengarkan beberapa strategi dan penyelesaiannya. Semoga hal tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.